tadi abis ada kegiatan apa aja nih hari ini? Oh, tadi itu kita habis ada kegiatan ini loh, apa namanya, kayak kumpulan Forkom gitu. Kumpulan platform. Itu dari pagi atau gimana? Dari pagi. Oh, Baru selesai siang. oh wow. Berarti Rana lagi nggak sibuk ya datang ke sini? Iya, lagi nggak sibuk. Oke. Tadi sebelum kesini Ratna udah makan dulu apa belum? Tadi sempet makan bareng-bareng. Oh, Iya. makan bareng-bareng ya. Kerasa nggak tuh kebersamaannya? Dibilang kerasa, tapi nggak yang terlalu kerasa, tapi juga nggak kerasa. Oke. Kalau boleh tahu nih, Ratna tadi kesini sama siapa? Tadi aku sendiri habis, tadi langsung ke sini. Kalau boleh tahu ada apa nih Ratna kesini? Ada hal yang ingin diceritakan mungkin? Pastinya ada. Ada. Oke. Boleh aku tahu tentang apa nih yang membuat Ratna datang ke sini? Sebenarnya tentang kayak aku tuh ngerasa cemas, tapi apa ya, lebih ke mungkin takut, tapi nggak tahu itu bisa dibilang fobia atau bukan. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu karena kamu udah nyempetin waktunya buat ngobrol nih sama aku di sini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, di sini aku mau kasih tahu sedikit dulu soal konseling sebaya nih ya. Jadi di sini itu peran aku bukan sebagai guru ataupun orang yang harus ngasih kamu solusi. Tetapi di sini aku itu bisa dianggapnya sebagai teman yang siap dan untuk mendengarkan dan membantu kamu memahami apa sih yang lagi kamu alamin seperti itu. Oh, jadi itu bukan kayak sesi terapi gitu ya? Iya, bukan. Jadi ini tuh lebih tepatnya kayak ruang aman untuk kamu bisa bercerita. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar untuk memahami diri sendiri, terus berbagi cerita yang mungkin cerita itu tuh nggak bisa Ratna kasih tahu ke orang-orang seperti itu. Di sini Ratna bisa percaya sama aku kalau misalnya cerita-cerita yang akan Ratna ceritakan nanti itu tuh nggak akan bisa kesebar gitu karena di sini ada yang namanya akses kerahasiaan. Nah, di sini kecuali kalau misalkan masalah Ratna ini emang perlu bantuan yang lebih serius lagi, nanti kita bakal cari solusinya bareng-bareng gitu. Apakah Ratna paham? Oke, cukup paham. Berarti nanti di sini aku bisa cerita tentang apa aja kan? Iya, betul sekali. Nanti di sini kamu bisa cerita apapun yang lagi kamu pikirkan, kamu rasain, ataupun yang kamu alamin lah seperti itu istilahnya. Nah, mulai dari hal kecil ataupun hal besar, jadi kamu nggak perlu ngerasa takut lah istilahnya seperti itu. Oke, Ratna, makasih ya udah mau coba terbuka di sini. Nah, mungkin sekarang Ratna boleh nih mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah Ratna akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini aku nggak nyaman karena sering ketemu sama kucing. Sama kucing ya. Kalau boleh tahu nggak nyamannya itu kenapa sih? Dan dari kapan Ratna mulai ngerasa nggak nyaman sama adanya kucing? Buat saya nggak nyaman itu karena aku ngerasa takut, dan itu dari kecil. Dari kecil. Pasti ada pengalaman nih ya di masa kecilnya. Kalau boleh tahu apa tuh yang jadi penyebabnya? Oke, jadi pas kecil tuh aku punya kucing, terus kucingnya itu meninggal karena keracunan. Jadi di situ aku merasa bersalah banget karena ini kucing aku dulu namanya Pupus. Oh, Pupus, Pupus. kenapa namanya Pupus? Karena nama aku ada pusnya gitu. Iya, Iya. jadi nama kucingnya Pupus. Terus kucingnya meninggal karena diracunin orang, dan Pupus itu dikubur di rumah Mbah. Itu kamu sendiri yang nemuin kucing keracunan itu? Aku lagi main, pas pulang main ternyata Pupus sudah meninggal.
kan masih kayak aku merasa bersalah loh, ternyata aku nggak bisa melihara kucing gitu, aku nggak bisa sayangin mereka sampai mereka ya hidup sejahtera. Nah jadi pas aku SD aku punya temen, jadi temanku itu mukanya luka semua karena dicakar kucing. Jadi sampai sekarang aku berpikiran, oh bagus deh pupus aku meninggal. Kalau dia nggak meninggal pasti dia juga cakar-cakar aku. Jadi aku takut. Jadi kamu berpikir kalau misalkan si pupus itu masih ada, kamu juga bakal ngalamin hal yang sama kayak teman kamu itu ya? Iya, dan jadi aku takut deh sama kucing. Jadi semenjak itu kamu ngerasa kalau ada kucing jadi nggak nyaman gitu ya? Kayak was-was gitu bawaannya. Oke, berarti kalau dilihat dari cerita Ratna tadi itu, berarti Ratna itu mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan ya waktu kecil. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang biasanya kamu rasain di tubuh ataupun pikiran kamu kalau tiba-tiba melihat atau ketemu sama kucing? Cemas, terus itu kayak lemes juga bawaannya, takut, dan kalau misalnya kucingnya ngedeket gemeteran. Iya, jadi kayak aku tuh bingung, aku harus gimana ya kalau misalnya aku lari ke sini kucingnya bakal ikut ke sini nggak ya, kalau misalnya aku lari ke sana kalau kucingnya ke sana juga gimana. Jadi aku tiba-tiba kalau misalnya kucingnya nyerang gitu. Jadi kayak pikirannya juga jadi ngeblank banget, harus kayak gimana. Jadi yang ada di pikiran kamu itu gimana nih caranya aku bisa kabur gitu ya dari kucing itu. Oke, berarti dari yang kamu ceritain tadi, fobia ini tuh cukup mempengaruhi kegiatan kamu sehari-harinya ya. Nah, kalau misalnya kita ini ya, kita ukur nih dalam skala 1 sampai 10, seberapa besar ketakutan kamu kalau misalnya lihat kucing dari jarak, katakanlah kucingnya itu 5 meter dari keadaan kamu. Nah, skala 1 ini yang paling enggak kamu takutin lah. Kalau 10 nih kamu benar-benar takut sama kucing itu. Kalau 5 meter itu masih cukup jauh ya, mungkin 6 ya. Oke, 6. Nah, kalau misalkan kucingnya itu tiba-tiba mendekat, itu berapa skalanya? Itu mendekatnya sambil lari atau gimana? Iya, tiba-tiba kalau kamu misalnya lagi berdiri, terus kucing tuh ada di depan kamu banget gitu. Kaget banget sih, pasti itu udah 9-an. Oke, 9 ya. Berarti dari skala ini kita bisa paham nih, bisa tahu seberapa intens ketakutan yang kamu miliki sama kucing itu. Nah, apa yang biasanya kamu lakuin kalau misalnya udah panik gitu? Misalnya lari atau ada cara lain yang buat kamu menenangkan diri? Biasanya ya pasti cepet-cepet buat lari kan. Cuman kalau emang tempatnya nggak memungkinkan untuk lari, biasanya aku langsung ngedeket ke temen gitu untuk sembunyi di belakangnya atau di sampingnya. Tapi kadang juga ya kayak aku naik bangku, kalau misalnya ada di bangku terus aku tutup mata kayak berusaha buat bayangin kalau itu cuma imajinasi aku, kucingnya nggak ada gitu. Oke, makasih banyak ya Ratna karena udah bercerita dengan detail. Nah, jadi dari cerita yang kamu sampaikan tadi, kelihatannya ketakutan ini tuh dipicu dari pengalaman masa kecil yang kamu alami itu, dan sekarang bikin kamu menghindar dari banyaknya situasi. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih sama kamu, apa sih yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Misalnya apa yang pengen banget kamu capai terkait ketakutan ini? Oke, yang pengen aku capai itu kayak ya aku pengen loh nggak takut kucing lagi, terus itu nggak was-was lagi kalau ketemu kucing, dan kalau bisa aku pengen lagi bisa sayang lagi sama kucing ini. Oke, itu tujuan yang bagus banget. Nah, jadi nanti di sini kita bakal buat bareng terkait langkah-langkahnya mungkin ya, langkah-langkah yang
bisa membantu Ratna mencapai tujuan Ratna tadi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke teknik yang akan kita lakukan, di sini aku mau mengingatkan terlebih dahulu Ratna terkait waktu. Di sini kita untuk konseling ini memiliki waktu untuk 40 menit ke depan saja seperti itu. Oke, jadi teknik yang mungkin bisa kita coba untuk menangani permasalahan Ratna tadi itu mungkin kita bisa memakai teknik desensitisasi sistematis seperti itu. Apa Ratna sudah tahu apa itu desensitisasi sistematis itu? Baru pertama kali dengar sih. Kalau boleh tahu emang teknik desensitisasi ya? Iya, Itu apa ya? Oke, jadi desensitisasi sistematis itu adalah suatu teknik atau terapi perilaku seperti itu yang digunakan biasanya untuk mengurangi rasa kecemasan ataupun ketakutan seperti itu. Mungkin ketakutannya itu seperti fobia yang Ratna miliki tadi seperti itu. Nah, di sini Ratna tenang aja karena ini tekniknya nggak susah kok. Sekarang bayangin aja kita lagi naik lagi naik tangga. Kita nggak akan mungkin langsung lompat ke tangga yang paling atas kan. Nah, kita itu bakal naik satu persatu secara perlahan seperti itu sampai akhir dimana emang tangga itu tuh udah tangga paling atas gitu, jadi nggak bisa langsung instan dari bawah langsung ke atas. Nah, di sini juga kita itu bakal bikin tangga dari situasi yang mungkin bisa membuat kamu tadi merasa takut gitu. Jadi kita bakal urutin dari rasa takut kamu yang paling dasar lah dibilangnya, kayak nggak terlalu takut ke yang paling takut seperti itu. Oh, berarti nanti tuh kita kayak latihannya satu persatu gitu ya untuk ngadepin masing-masing gitu. Iya, benar sekali. Oke. Tapi aku kan susah ya untuk relaxnya gitu. Terus gimana caranya gitu supaya aku relax waktu melakukan ini waktu ya, melakukan untuk mengatasi kecemasan ini. Oke, itu pertanyaan yang bagus banget sih Ratna. Makanya di sini langkah pertama yang akan kita pelajari itu adalah melakukan relaksasi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan tubuh dan pikiran kamu udah rileks, nanti ketakutan itu nggak akan gampang muncul gitu. Nah, salah satu teknik yang paling gampang dan paling efektif itu adalah napas dalam. Selain itu, kita juga nanti akan coba untuk melakukan relaksasi otot secara progresif biar badan kamu lebih santai lagi. Nah, mau coba latihan nafas dalam dulu, Ratna? Boleh deh. Oke, coba ya. Oke, pertama sekarang Ratna coba duduk yang nyaman dulu di kursinya. Terus letakkan tangan Ratna itu di perut biar Ratna bisa ngerasain nafas Ratna. Udah? Sekarang tarik nafasnya lewat hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 4 detik, dan lalu keluarkan lewat mulut juga, lewat mulut selama 6 detik seperti itu. Jadi biar lebih santai, mungkin kamu bisa sambil bayangin kalau kamu itu lagi duduk di tepi pantai dengan mendengarkan suara ombak yang pelan seperti itu. Ini perlu untuk memejamkan mata atau? Ratna nyamannya gimana? Aku anaknya imajinasinya lumayan, jadi kayaknya nggak apa-apa kalau nggak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang aku hitung ya, aku bantu. Oke, 1, 2, 3, 4. Tarik nafasnya, kan ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang keluarkan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita lakukan lagi. Tarik nafasnya, 1, 2, 3, 4. Tahan, 1, 2, 3, 4. Sekarang keluarkan, 1, 2, 3,
Coba lagi sekali lagi ya. Tarik nafasnya 1 2 3 4, tahan 1 2 3 4. Sekarang keluarkan secara perlahan 1 2 3 4 5 6. Oke, gimana perasaan Ratna? Sedikit rileks tapi masih kurang. Oke, masih kurang, gak apa-apa, it's okay. Mungkin kita bisa lanjut ke setelahnya dulu kali ya. Oke. Siapa tahu setelah melakukan yang relaksasi otot ini Ratna bisa lebih tenang lagi. Oke, jadi di sini Ratna itu bisa kepalkan tangan kanan seperti memegang bola seperti itu. Kepalkan ya. Nah, jadi di sini Ratna akan hitungannya masih sama 4 4 6 seperti tadi. Jadi kalau misalkan 4 Ratna mulai kepal, terus 4 lagi Ratna tahan, yang benar-benar harus menahannya itu. Habis itu selama 6 detik baru lepaskan. Oke. Ini yang kanan aja atau dulu? Kanan aja boleh. Oke, kita coba ya. 1 2 3 4, tahan. 1 2 3 4. Sekarang lepaskan. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita coba lagi. 1 2 3 4, tahan. 1 2 3 4, lepaskan. 1 2 3 4 5 6. Oke, gimana? Atau masih kurang rileks? Besok sih dari yang tadi. Oke, berarti sudah lumayan lah ya, lumayan rileks. Oke, karena kamu tadi sudah merasa agak rileks, mungkin kita bisa lanjut ke langkah berikutnya ya. Jadi di sini kita bakal bikin hierarki kecemasan. Nah, di sini kamu itu akan menyebutkan daftar situasi yang berhubungan sama kucing. Jadi dari mulai yang paling enggak takut sampai yang paling takut. Contohnya itu misalkan situasi apa sih yang cuma bikin kamu sedikit sama kucingnya itu, seperti itu. Bisa ya kan? Ini nanti aku kasihnya pakai nilai itu dari berapa sampai berapa? Oke, untuk skalanya sama seperti tadi. Kalau tadi kan hanya menyebutkan yang paling nggak takut sama yang paling takut aja ya. Kalau misalnya sekarang kita urutin gitu seperti tangga tadi yang pernah aku menjelaskan tadi sebelumnya. Jadi skalanya itu dari 1 sampai 10 tetap sama. Oke, ini aku mulai dari yang paling rendah dulu ya. Iya, dari yang paling rendah dulu. Oke, pertama itu kalau misalnya lihat foto atau gambar kucing, itu nilainya 2 dari 10. Kemudian itu lihat kayak video gitu, video kucing yang tapi gerak ya, namanya video ya. Iya, Si video. gerak itu kisaran 4. Oke. Kemudian misalnya aku lihat kucing tapi jaraknya jauh kayak 10 meteran kan, dan kucingnya tuh galak gitu loh kayak kucing liar, itu Oh. bisa 5. Oke. Kemudian kalau misalnya kucingnya itu mulai ngedeket ke aku, itu sekitar 7. Oke, 7. Oke. Terus kalau misalnya kucingnya ada jarak 2 meter dari aku, itu kan deket ya, itu 8. Oke, 8. Dan kalau misalnya kucingnya sampai kesentuh atau nyenggol aku, itu 9. Oke, Ya. 9. Oke, makasih ya Ratna, ini sangat membantu banget sih. Jadi kita punya beberapa langkah dari hierarki ini. Jadi di sini mungkin aku bisa memvalidasi lagi ya. Jadi tadi kan sudah aku coba rangkumkan pernyataan dari Ratna tadi. Kalau misalkan lihat gambar kucing di HP ataupun di buku gitu ya, itu kan skalanya 2. Oke. Terus kalau lihat video kucing yang bergerak itu skalanya 4. Iya. Terus kalau lihat kucing dari jarak 10 meter itu skalanya 5. Nah, kalau misalkan lihat kucing dari jarak 2 meter ya tadi, 2 meter itu
skalanya 8 ya. Iya. Terus kalau misalkan pegang kucing, kalau enggak sampai kucing itu menyentuh gitu ya, menyentuh kamu, itu skalanya 10 seperti itu. Tuh. Oke. 9. Oh Nggak iya, ada 9 ya. Maaf ya, ada Iya. kesalahan. Oke, 9. Oke, tadi kan kita sudah menentukan hierarki kecemasannya Ratna Milky ya. Kalau boleh tuh ya kita tadi kan untuk ini ya, untuk kayak apa yang mau kita atasi itu dulu kan. Iya, benar seperti itu. Itu tuh harus diselesaikan hari ini juga semuanya asal gimana ya? Oke, enggak sebenarnya enggak harus selesai semua hari ini Ratna. Apalagi kan kayaknya untuk nomor yang paling tinggi itu kan itu susah banget pasti ya untuk kamu. Iya. Jadi di sini mungkin kita akan melakukan dari tahap yang paling dasar dulu. Jadi sesuai yang tadi pernah aku jelasin, sistemnya kayak naik tangga. Jadi kita bakal nyoba dari yang paling mudah untuk diatasi dulu seperti itu. Oke. Oke. Mungkin sekarang kamu bisa mencoba membayangkan gambar atau mau minum dulu? Enggak. Oke, enggak ya. Oke. Jadi mungkin di sini kamu bisa coba untuk memulai bayangkan gambar kucing. Nah, di sini kita pakai teknik relaksasi ya. Jadi pertama kamu duduk yang nyaman. Oke, setelah itu nanti kan aku bakal ngaba-abain untuk tarik nafas, terus kayak tahan dan keluarkan seperti tadi. Tapi di situ kamu menekankan di pikiran kamu kalau kamu itu sedang membayangkan melihat ada gambar kucing seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, jadi aku pandu ya. Mungkin penjelasan atau gimana? Boleh pejamkan matanya. Kamu sudah membayangkan gambar kucingnya? Oke. Apakah ada reaksi tertentu yang kamu rasakan sekarang? Kucingnya tiba-tiba datang. Oke, takut kucingnya keluar gitu ya Iya. dari gambar. Oke, mungkin sekarang kita relaksasi dulu ya biar tenang. Kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang keluarkan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gimana? Udah merasa enak? Sedikit kan? Oke, mungkin kita ulang lagi kali ya. Di sini aku minta kamu membayangkan kamu itu lagi buka HP. Nah, terus lihat gambar kucing. Kucingnya itu lucu banget. Misalnya kucing oranye yang lagi tiduran mungkin, atau kucing yang cuma di layar, nggak bisa kamu sentuh. Terus rasain tubuh kamu tetap rileks. Kalau mulai tegang, tarik nafas seperti tadi. Sekarang boleh dicoba. Bayangkan di dalam HP itu ada sebuah kucing yang lucu, imut. Bagaimana? Apa reaksi kamu? Kucingnya lucu tapi takut kukunya panjang. Aku butuhnya panjang. Oke. Kamu takut di apa ini sama kucingnya? Takut tiba-tiba kucingnya nyakar. Takut tiba-tiba nyakar ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa tarik nafas dulu biar lebih rileks lagi. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita coba lagi. Kita tarik lagi nafasnya. 1, 2, 3, 4.
sekarang teruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, bagaimana? Udah. Oke, mungkin karena yang pertama sudah bisa kita naiki nih ya tangganya, mungkin kita bisa mencoba naik tangga yang kedua, Ratna? Boleh? Siap? Siap. Oke. Di sini aku mau kamu membayangkan kalau kamu itu lagi nonton video. Video itu video kucing yang saling mengejar, dan dengan tingkah mereka yang mereka lakukan itu membuat kamu merasa gemas karena mereka itu sangat lucu seperti itu. Bisa kamu bayangkan? Bisa. Oke. Oke, melihat dari ekspresi kamu sepertinya mengalami ketakutan ya. Tapi tetap aja. Tetap aja ya, takut Iya. ya. Oke. Mungkin sekarang kita bisa tarik nafas dulu ya biar rileks lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu bayangkan kalau misalkan kucing itu tuh enggak di dalam video itu tuh ada manusianya juga, dan orang itu tuh lagi main sama kucing. Si kucing ini tuh nurut banget sama dia, dan kayak jinak lah bahasanya seperti itu. Karena jinak, karena sudah emang lama diurus sama orang itu, kucingnya itu nurut dan apa-apa tuh kayak ya mau gitu loh. Dan kucing itu tuh sangat menggemaskan sekali. Sudah dibayangkan? Sudah. Oke, apa yang kamu rasakan? Takut tiba-tiba kucingnya nyerkam. Walaupun dia jinak kan tetap aja ya. Oke, ya. Mungkin kita coba tarik nafas lagi dulu kali ya, biar kamu agak rileks. Oke, tarik nafas, tahan. Sekarang hembuskan. Kamu bisa sambil tarik nafas lagi. Bayangkan kalau misalkan di si kucing itu tuh nggak ini ya, nggak jahat sama orang-orang di sekitar, karena nggak semua kucing itu mau apa ya, mau nyakar orang gitu. Karena kalau misalkan mereka nggak diganggu, kadang ya mereka tenang-tenang aja seperti itu. Oke, kalau misalkan kamu merasa ketakutan lagi, kamu bisa tarik nafas lagi. Oke, gimana? Kalau sudah tenang, kamu bisa bilang. Oke, sudah ya. Oke, sudah bisa dilanjutkan atau masih kita ulang di video? Mungkin bisa dulu. Kita coba naik tangga lagi ya. Oke, kan yang ketiga di sini Ratna itu bilang kalau misalkan ngelihat kucing dari jarak 10 meter itu angka skala ketakutannya itu lumayan gitu. Mungkin di sini Ratna bisa membayangkan kalau kucing dari jarak jauh yang Ratna lihat itu masih sama seperti tadi, kucing yang benar-benar menggemaskan, kucing yang baik, kucing yang nurut, kucing yang mungkin kucing pupus Ratna lah, yang emang dia tuh kesayangan Ratna banget gitu. Oke? Apa kalau misalkan kucing dari jarak jauh itu si pupus tadi, kamu akan tetap merasa takut atau tidak? Pasti tetap nyakar juga. Oke, berarti kamu tetap ada pikiran kalau si pupus yang sudah lama sama kamu juga itu tetap bakal menyakiti kamu seperti itu ya. Iya. Mungkin kamu bisa membayangkan masa-masa indah kamu sama pupus. Kamu pernah nggak main-main sama pupus kayak
lari-larian, kalau enggak ngelus-ngelus pupus. Sering. Nah, apa yang kamu rasain pas kamu main sama pupus itu? Seneng, dia lembut. Oke, berarti kamu emang udah ngerasa feel-nya banget gitu ya kalau sama Iya. pupus. Kamu bisa membayangkan kalau kucing 10 jarak 10 meter dari kamu itu kucing yang sama seperti pupus gitu sifatnya. Jadi dia itu baik kalau diajak main, terus bulunya halus. Jadi kamu ingin rasanya tuh untuk menghampiri si kucing di jarak 10 meter. Oke, masih belum bisa ya. Mungkin kita bisa melakukan relaksasi dulu agar lebih rileks lagi. Kita bisa tarik nafas lagi kamu. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa lakukan berulang sambil membayangkan kalau kucing yang kamu lihat dari jarak jauh itu enggak galak gitu. Dia lagi main sama orang-orang di sekitarnya, lagi lari-larian, terus nanti dia berhenti, dia dielus sama orang-orang sekitar. Karena kamu melihat kelucuan itu, kamu pengen banget mendekat sama kucing itu. Oke, bagaimana? Apa yang Ratna rasain? Kelihatannya lucu, Oke. tapi nggak mau deket-deket. Ya, masih belum mau ya. Oke. Sekarang gimana perasaan Ratna? Atau masih merasa takut? Sedikit. Oke, sedikit lagi. Sekarang mungkin Ratna bisa tarik nafas lagi sambil membayangkan mungkin di sebuah pantai kali ya, biar relax gitu. Karena lagi mantai nih ceritanya. Terus di pantai itu ada orang yang bawa kucing, jaraknya tuh 10 meter daerah. Si kucing ini tuh kayak dia merasa senang banget karena dibawa ke pantai. Dia dia mengamati dan merasakan kalau misalkan kalau ini tuh suasana baru nih, ayo kita main gitu kan. Jadi dia mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk main. Karena Ratna merasa gemas sekali sama kucing tersebut, Ratna tuh memilih untuk mendekat ke kucing itu. Sudah dibayangkan? Apakah Ratna sudah bisa menghampiri kucingnya? Kucingnya lucu. Lucu. Oke. Kayaknya aku bisa nih. Oke. Cuma aku belum berani. Enggak apa-apa. Itu adalah kemajuan yang luar biasa untuk Ratna. Mungkin sekarang Ratna sudah bisa membuka matanya. Sebelumnya aku mau mohon maaf nih sama Ratna, karena kan tadi sebelum pemberian teknik aku udah bilang ya kalau misalkan waktu kita itu hanya 40 menit ke depan. Nah sekarang berhubung waktunya itu nggak sampai 10 menit lagi, mungkin naik tangga selanjutnya bisa kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oh, berarti di pertemuan selanjutnya itu yang nggak bisa sekarang. Iya, karena kan kita udah sepakat nih di awal kalau misalkan waktu kita itu hanya 40 menit ke depan. Jadi mungkin sebelum kita tutup, aku mau nanya dulu nih, apa sih yang Ratna dapat dari sesi konseling hari ini? Sedikit ngilangin rasa cemas ya. Jadi kayak ya walaupun dari aku tadi berpikir kayak kayaknya berani deh nyampein kucingnya, cuma aku belum berani pegang gitu. Tapi setidaknya udah nggak yang mau ketemu kelihat kucing aku langsung lari. Oke, berarti Ratna sudah merasakan misalnya Ratna itu ada harapan untuk menghilangkan rasa ketakutan. Iya, ya. Oke. Kalau aku bilang hari ini Ratna keren banget
mencoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Ratna. Kita tadi udah naik 3 tangga ya, dari tangga yang paling bawah loh kita merangkaknya. Itu benar-benar perubahan yang bagus banget sih. Mungkin nanti Ratna di rumah bisa sambil mencoba lagi ya, kalau misalkan melihat kucing nih, entah di rumah, entah di jalan, ketemu sama kucing kayak gitu. Mungkin kalau Ratna sudah mulai merasa takut lagi, cemas kayak gitu, itu Ratna bisa melakukan relaksasi yang 4-4-6 tadi. Gitu. Oke, mungkin segitu aja pertemuan kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banget karena udah mau terbuka, terus udah mau mengikuti rangkaian dari awal sampai akhir selama sesi konseling ini. Terus terima kasih juga karena Ratna sudah mau berpartisipasi ya di sini, karena sesi konseling ini nggak akan berjalan kalau misalnya konselingnya tidak berpartisipasi. Ya, aku juga mau ngucapin terima kasih karena udah diajarin tadi teknik untuk relaksasi supaya kalau misalnya ketemu kucing nggak cemas lagi gitu, jangan ngebayangin hal-hal yang lebih hal yang positif gitu. Iya. Jadi mungkin nanti Ratna juga bisa menerapkan itu ya. Jadi dimanapun Ratna berada dan bertemu kucing, kalau takut ya yang kayak aku bilang tadi, lakukan teknik relaksasi dan kamu berpikir, kamu pikirkan, kamu bayangkan kalau kucing itu tuh enggak seperti yang kamu takutkan. Kamu pikirkan kalau kucing-kucing itu lucu dan mengarah ke hal yang lebih positif lagi. Oke, jadi PR kita itu masih ada 3 lagi kali ya, 3 tangga lagi yang harus kita capai. Mungkin segitu aja pertemuan kita kali ini. Aku akhiri, aku tunggu di sesi selanjutnya ya Ratna. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang udah mau langsung pulang? Iya. Oke, diantar apa gimana, dijemput gimana? Aku pulang sendiri. Oke. Untuk jadwal selanjutnya gimana? Jadwal selanjutnya itu Ratna kosongnya hari apa nih? Bisanya hari apa? Kapan? Kalau gitu nanti aku infoin aja ya kalau apa ini. Iya, nanti bisa chat lagi aja kalau misalkan mau datang. Oke, terima kasih. Ya, Pulang ayo dulu mari. ya.